Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini kita belajar bareng tentang standar 3.7, yaitu standar rujukan. Erdos apa saja nanti yang diminta? Yuk kita belajar bareng-bareng. Teman-teman, kita belajar dulu bahwa rujukan ini dilaksanakan apabila pasien memerlukan penanganan yang bukan merupakan kompetensi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi, hanya bila ada pasien yang membutuhkan terapi dari spesialis atau spesialistik, bukan berdasarkan indikasi atas permintaan pasien. Jadi, ada indikasi bahwa memang membutuhkan penanganan spesialistik. Ya, jika kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi di FKTP, maka pasien wajib dirujuk. Dan kontinuitas layanan dijaga dengan memberikan informasi secara lengkap tentang kondisi pasien saat di FKTP pada surat rujukan. Kemudian pasien yang dirujuk sudah harus dalam kondisi stabil. Atau ini pada kasus rujukan emergensi ya, pasien gawat darurat pastikan sudah stabil baru diberangkatkan ke sarana rujukan. Untuk pasien dan keluarga berhak mendapatkan informasi antara lain kenapa dirujuk. Oleh sebab itu nanti ada form persetujuan rujukan atau penolakannya. Kemudian proses rujukannya bagaimana, menggunakan transportasi apa sehingga pasien dan keluarga tidak bingung untuk berangkat. Serta pilihan-pilihan sarana rujukan mana saja yang bisa dipilih oleh pasien. Jadi kita di FKTP tidak diperkenankan untuk mengarahkan atau memilihkan kepada pasien dan keluarganya rumah sakit mana atau FKTL mana yang bisa dituju, tapi betul-betul atas keinginan pasien dan keluarga. Dan selama proses rujukan ini yang sangat penting ya, pastikan kondisi pasien telah stabil sehingga tidak terjadi di tengah jalan itu tiba-tiba terjadi perburukan yang tidak diharapkan. Kemudian senantiasa petugas mendampingi di samping pasien selain keluarga, dan ada pemantauan status fisiologis yang tercatat di form atau di buku yang diletakkan di ambulan. Baiklah, yang selanjutnya ini adalah komunikasi dan koordinasi antara puskesmas atau FKTP dengan rumah sakit atau FKTL. Jadi bentuk komunikasinya dengan menggunakan form S-bar, situation, background, assessment, dan recommendation. Jadi situation ini kondisi pasien dengan keluhan apa, kemudian dari pemeriksaannya di backgroundnya didapatkan apa sehingga menimbulkan kemudian menjadikan assessment atau diagnosa apa, serta pemilihan terapi, rekomendasi di FKTP apa yang sudah diberikan itu dicatat dalam form S-bar. Jadi ini ya contoh form S-bar-nya. Situation, background, assessment, dan recommendation yang menjadi bentuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit atau FKTL. Sedangkan juga ada rujuk balik di standar 3.7. Rujuk balik ini yang diminta adalah umpan balik dari FKTL ketika mengembalikan pasien ke FKTP. Jadi untuk rumah sakit atau FKTL memang idealnya memberikan surat rujuk balik sehingga pasien itu terpantau kembali di FKTP atau puskesmas. Namun bila memang tidak ada form yang dikembalikan dari rumah sakit, ini sering terjadi ya, maka bentuk surat lain seperti SKDP, surat keterangan dalam perawatan, ketika pasien meminta surat rujukan kembali ke rumah sakit untuk kontrol, itu juga kita jadikan suatu bentuk rujuk balik dari rumah sakit yang perlu kita tindak lanjuti. Teman-teman, mohon ya direkam medis rawat jalan apabila ini memang pasien yang terbiasa kontrol ke rumah sakit, maka tolong tetap dicatat swabnya. Jadi rencana pelayanan klinisnya juga tetap dicatat di rekam medis.
Artinya di P di situ pasien memang akan dirujuk kembali ke rumah sakit dan rekomendasi dari rumah sakit pasien ini harus bagaimana dalam perawatannya di rumah sehingga ada kesinambungan layanan tidak terputus-putus begitu. Ya, dan bentuk tindak lanjut dari umpan balik dari FKTL, dokter dan dokter gigi puskesmas ya menulis kembali pengkajian ulang status kesehatan pasien berdasarkan hasil umpan balik atau rujuk balik dari FKTL. Kemudian menuliskan swabnya kembali, hasil rujuk balik dari FKTL-nya, dan rekomendasi terapi dari dokter spesialis. Nah, ini untuk penataan dokumennya. Jadi teman-teman untuk bisa mengambil hati surveyor, pastikan penataan dokumen selalu urut seperti ini. Jadi dimulai dengan kebijakan, karena ini standarnya. Tentang rujukan maka kebijakannya berupa SK tentang rujukan. Setelah SK itu pedoman, jadi urutannya ya, pedoman eksternal dan pedoman internal. Baru kemudian ada rencana kerja, dan baru SOP. Jadi teman-teman kadang lebih suka SOP ya, yang lebih dulu didulukan. Padahal ini SOP itu bagian setelah melalui SK, pedoman, dan rencana kerja. Yang SOP yang diminta di sini SOP rujukan untuk rawat jalan. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau yang rawat jalan untuk yang BPJS itu menggunakan PCare. Kemudian rujukan emergency. Bila non BPJS itu ada form tersendiri ya untuk rujukan emergency. Kemudian ada rujukan baksoko untuk kebidanan. Kemudian ada SOP pemantauan status fisiologis dalam proses rujukan. Ini juga ada di standar 3.3 pelayanan kegawat daruratan ya, masih ingat teman-teman. Kemudian SOP bagaimana menindaklanjuti umpan balik dari FKTL. Kemudian monitoring, di sini ada 2, monitoring proses rujukannya sendiri dan monitoring untuk rujuk balik. Yang berikutnya lanjut ya untuk penataan dokumen setelah SOP, di situ bisa disertakan form persetujuan dan penolakan rujukan. Bentuknya seperti apa teman-teman puskesmas yang punya. Kemudian form S bar yang kosong ya. Kemudian form pencatatan status fisiologis selama proses rujukan emergensi. Kemudian ada pencatatannya, nanti akan ditunjukkan kepada surveyor ya. Di rekam medis itu isinya bagaimana, ada indikasi rujukan, kemudian surat persetujuan rujukannya, dan yang terakhir ada daftar tilik. Daftar tilik di sini diminta monitoring rujukan dan rujuk balik. Jadi ada 2 jenis daftar tilik yang hasilnya kemudian dianalisa, dan dari hasil analisa dibuat RTL atau rencana tindak lanjutnya. Oke teman-teman, itu pembiasaan tentang penataan dokumen akan sangat membantu teman-teman nanti ketika menghadapi surveyor. Jadi tetap dengan tata urutan tersebut. Dan selanjutnya kurang 3 standar lagi ya. Semoga saya bisa menyelesaikannya. Bila teman-teman menginginkan contoh-contoh dokumen, bisa email saya di alamat email ini. Tetap semangat ya teman-teman. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.